tidak mengikut sertakan dirinya dalam menciptakan suatu fenomena. Sedangkan tajrubah, ya kan, itu adalah di mana seseorang itu mengikut sertakan dirinya di dalam menciptakan suatu fenomena. Itu adalah perbedaan jauhari antara antara keduanya. Selanjutnya, kita lanjutkan. Wabina'un, wabina'an alama sabak nakulu inna tajrubata. Wabina'an alama sabak nakulu inna tajrubata. Hurufin mustani'atin ba'da asliha kullama amkana dhalika an ghairiha. Perhatikan, adalah ihda'u dhahirah. Al-murad dirasatuha lidurufin mustani'atin ba'da azliha kullama amkana dhalika an ghairiha. Jadi dia ingin menciptakan dhahirah tadi atau ingin ikut sertakan dirinya di dalam menciptakan dhahirah tadi, dalam menciptakan fenomena tadi. Itu adalah perbedaan antara apa namanya? Mulahadah dan juga tajrubah. Kalau tajrubah tadi itu hanya mengamati saja bagaimana sesuatu itu bisa bekerja, bagaimana sesuatu itu bekerja atau berjalan. Sedangkan kalau tajrubah itu tidak hanya mengamati bagaimana dia itu berjalan atau bagaimana dia itu bekerja, tapi bagaimana dia itu juga mengikut sertakan dirinya dalam menciptakan hal tersebut. Contoh mudahnya tadi adalah petir tadi. Wal isti'anah bil ajhizah al ilmiyah ad-daqiqah al mutanasibah ma'at ta'dil wa tabdil thumma al bahth anin nata'ij. Jadi ketika dia mengikut sertakan dirinya dalam menciptakan apa namanya tadi fenomena, maka dia bisa melakukan at-ta'dil wa tabdil. Seperti contohnya tadi, ketika seseorang menciptakan petir di makmalnya, di laboratoriumnya, maka dia bisa dengan tajrubahnya tadi melakukan ta'dil atau tabdil. Misalnya, petir itu, ya kan, itu bisa terjadi atau apa namanya bisa bisa muncul ketika ada A plus B, misalnya seperti ini. Ini adalah bagaimana petir itu bisa terjadi. Dan seorang bahis dalam makmalnya tadi mencampurkan unsur A dan juga unsur B, dan ternyata memang dari unsur A dan juga unsur B tadi muncul yang namanya petir. Maka dalam tajrubah itu tidak hanya itu, tidak hanya mengikut sertakan supaya bisa menciptakan petir, tapi bagaimana seseorang tadi ketika sudah menemukan hal tersebut, itu juga bisa melakukan tabdil dan juga ta'dil. Misalnya, bagaimana kalau misalnya saya mencampurkan antara unsur A1 dengan B2? Apakah petir yang di apa namanya yang dihasilkan juga sama ataukah lebih dahsyat ataukah malah tidak berhasil? Maka ini adalah maksud daripada at-tabdil wa ta'dil wa tabdil. Jadi setelah dia menemukan atau bagaimana dia itu tadi berhasil menciptakan petir, dia juga bisa untuk menambahkan atau mengurangi atau merubah di mana hal tersebut itu akan melazimkan sesuatu yang baru. Misalnya tadi, ketika dia menemukan A dan B, menghasilkan petir A. Sedangkan ketika dia takdil dan juga tabdil, ternyata dia mendapatkan macam-macam petir yang lain yang tidak pernah ia amati sebelumnya. Maka ini adalah maksud daripada wal isti'anah bil ajhizah al ilmiyah ad-daqiqah al mutanasibah at-ta'dil wa tabdil thumma bahath anin nata'ij. Ini adalah yang dimaksud dengan tajrubah. Yang kedua, yang selanjutnya adalah silah bainal mulahadah wa tajrubah, yaitu apa? Hubungan antara mulahadah dan juga tajrubah. Jadi setelah kita mengetahui apa namanya ada step by step ketika seseorang ingin melakukan istiqra' nakis. Step awalnya adalah melakukan mulahadah dan juga tajrubah. Dan kita sudah menjelaskan apa itu mulahadah dan juga tajrubah dan apa perbedaan antara keduanya. Maka pertanyaan yang lanjut atau pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah antara mulahadah dan juga tajrubah memiliki dhatus silah, memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya atau tidak? Artinya ketika keduanya memiliki hubungan,
maka tidak mungkin seseorang melakukan istiqra' nakis hanya mencukupkan dengan mulahadhah saja atau hanya mencukupkan dengan tajrubah saja. Kenapa? Karena antara keduanya memiliki zat silah. Tapi ketika keduanya tidak memiliki silah, maka mungkin saja bagi seorang bahis untuk melakukan mulahadhah saja atau tajrubah saja. Maka hal ini akan kita bahas atau akan kita lihat di dalam pembahasan mengenai as-silah bainal mulahadhah wa tajrubah. Wal mulahadhah wa tajrubah wajhan li amalatin wahidah. Wahuma juz'an mutadakhilan yumatsilan al-marhalah al-ula min marahil al-manhaj al-istiqai. Kata beliau, ya kan, yang namanya mulahadhah dan juga tajrubah itu adalah apa? Wajhan li amalatin wahidah. Itu seperti dua sisi dalam satu amal yang satu. Itu atau misalnya kita mudahnya adalah dua sisi mata koin dalam koin yang satu. Jadi misalnya kita memiliki apa namanya koin, ya kan? Dia memiliki dua sisi, sisi depan dan juga sisi belakang. Tapi hal tersebut kita tidak bisa menyatakan bahwasanya dua hal itu berbeda. Kenapa? Karena memang dua hal itu adalah dikumpulkan dalam satu koin yang sama. Jadi keduanya meskipun berbeda, tapi tidak bisa kita pisahkan. Meskipun mulahadhah dan juga tajrubah itu memiliki tarif yang berbeda, merupakan amaliyah yang berbeda, tapi dua hal tersebut tidak bisa kita pisahkan. Itu adalah maksud daripada wajahan li amalatin wahidah. Fal alimu yulahidu thumma yujarribu. Bahwa idza jarraba yulahid. Artinya apa? Seseorang ketika melakukan mulahadhah itu pasti di follow up dengan tajrubah. Dan ketika seseorang itu sudah melakukan tajrubah, pasti sebelumnya sudah pernah melakukan mulahadhah. Itu adalah maksud daripada dua hal ini berbeda, tetapi tidak bisa terpisahkan. Maka keduanya memiliki silah, sehingga tidak bisa seorang mujarib atau seorang bahis ketika melakukan istiqra' nakis hanya mencukupkan dengan salah satu daripada keduanya. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai at-tajarub al-jayyidah wa tajarub ar-radi'ah. Inna tajarub al-jayyidah hiya allati tu'ti thamaruha. Inna tajarubat jayyidah hiya allati tu'ti thimaruha bisifatin da'imatin wa takshifu lana an maknunatit dhawahir wa tutalli'una alal jadid kullama ghayyarna fid dhahirah wa tuaddi ila taqaddumil ulum khutwatun ala tariq wa tutihu lil alim at-takahhun lil mustaqbal wa la yasilu ila nata'ij sahihah fit tajarub illa Dawil Qudrat al-Aqliyah al-Mumtazah mislu Ibnu Hayyan wa Ibnu Haytham Bester ila akhirika. Jadi kata beliau salah satu daripada ciri apa namanya tajarub jayyidah atau apa namanya penelitian yang bagus adalah ketika penelitian tadi itu akan menghasilkan konun, ya kan, yang bersifat itu ketika penelitian tadi itu menghasilkan konun yang bersifat daimah. Yang bersifat daimah itu artinya apa? Yang bisa berlaku sampai mustakbal, ya kan? Hal tersebut itu menunjukkan bahwasanya tajribahnya itu adalah baik atau bagus atau benar sesuai dengan standar keilmiahan. Batu talliuna alal jadid kullama ghayyarna fid dhahirah. Dan juga hal tersebut, ya kan, tajrubah tadi tidak hanya mendapatkan konun atau menghasilkan konun yang daimah, tapi konun tadi itu juga apa? Memberikan atau menawarkan sesuatu yang baru yang belum pernah diketahui. Wa tuaddi ila taqaddumil ulum khutwatun ala tariq. Wa tutihu lil alim at-takahhun lil mustaqbal. Dan hal ini itu akan apa? Apa namanya? Membantu seorang alim tadi, itu seorang bahis tadi, itu untuk apa namanya? eh, penelitian yang mendatang. Wala yasilu ila nata'ij as-sahihah fit tajarub illa dawil qudrat al-aqliyah al-mumtazah. Dan tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin penelitian yang berhasil, yang baik, yang bisa menghasilkan konun daimah, yang baru tadi. Itu tidak mungkin dihasilkan kecuali bagi orang-orang yang memiliki kudrat akliyah yang mumtazah. Amma man yatamatta'u bi khumuli dhihni fayumkinuhu ay yajriyal alaf min at-tajarub ala dhahiratin wahidatin
wala yasilu ila nataij. Tapi bagi mereka yang apa namanya kemampuan otaknya itu rendah, kemampuan daya pikirnya itu rendah, maka bisa jadi saja dia sudah melakukan penelitian dalam banyak sampel, tetapi dia tidak menghasilkan satupun konun. Dan hal ini adalah bukti bahwasanya apa? Konun yang bagus itu tidak hanya memenuhi standar atau syarat ilmiah, tapi juga harus apa? Dilakukan oleh orang yang memiliki kudrah akliyah yang tinggi. Yang selanjutnya, ayyuhuma afdol, al-mulahadah awit tajrubah, walimada. Jadi setelah dijelaskan mengenai apa namanya antara keduanya itu memiliki sila, ya kan? Antara keduanya itu memiliki sila, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan. Maka dipertanyakan, mana yang lebih bagus? Apakah mulahadah ataupun tajrubah? Dan apa sebabnya? Al-asbab allati sanadhkuruha yatabayyanu lana anna tajrubata hiyal afdal wa ilaikal asbab. Kata beliau, tajrubah itu lebih bagus. Meskipun tajrubah itu lebih bagus, bukan berarti kita bisa mencukupkan dengan tajrubah. Karena apa? Karena seseorang tidak mungkin melakukan tajrubah kecuali sebelumnya dia sudah pernah melakukan yang namanya mulahadhah. Yang pertama, alasannya adalah yumkinu lil bahis fit tajrubah hasrud dhahirah maudu'id dirasah wa asliha an baqiyatid dhawahir al-ukhra. Wal qiyam bitahliliha ila anasiriha al-asliyah wa dirasati kulli unsurin ala haddihi wa ta'aruf ala al-alaqat bainal anasir al-mukhtalifah. Kata beliau, kelebihan daripada tajrubah itu sendiri yang pertama adalah bagaimana seseorang itu ketika melakukan tajrubah, ya kan, itu bisa melakukan yang namanya hasrud dohiroh, yaitu mengkelompokkan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Wa azluha an baqiyatid dhawahir al-ukhra, dan membedakan fenomena yang ingin diteliti dengan fenomena yang tidak ingin diteliti. Ini adalah pertama. Sedangkan dalam mulahadah kita tidak bisa membedakan hal tersebut. Misalnya kita melihat petir, ya kan? Maka ketika kita mengamati petir tadi, secara tidak langsung kita juga apa namanya mengamati sesuatu yang lain dan hal tersebut tidak bisa kita pisahkan. Maka apa namanya dalam melakukan pengamatan kita tidak bisa cenderung untuk tidak bisa memisahkan antara dua fenomena yang ingin kita amati. Sedangkan dalam penelitian, dalam tajrubah itu kita bisa lakukan hal tersebut. Yang kedua adalah wal qiyam bitahliliha ila anasirihal asliyah. Seperti kemarin yang saya contohkan mengenai apa namanya ma'din. Kita meneliti kenapa ma'din itu ketika tersentuh atau bertemu dengan yang namanya panas, itu bisa menghantarkan panas. Maka kita meneliti apa madah yang membentuk ma'din itu sendiri, yang menjadikan ma'din ini tadi ketika tersentuh oleh api menjadikan dia menghantarkan panas. Maka kita meneliti ternyata di dalam ma'din itu ada A, ada Ba, ada Jim. Dan ternyata ya kan, unsur Ba dan juga unsur Jim di dalam ma'din itulah yang menjadikan ketika dia bersentuhan dengan haroroh akan melazimkan apa? Tamaddudil haroroh. Maka ini adalah apa? Kelebihan daripada tajrubah, yaitu kita bisa melakukan apa namanya penelitian lebih lanjut terhadap mawad asliyah atau materi asli daripada benda tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, yang menjadikan kenapa tajrubah itu lebih afdol daripada mulahadah. تبدو التجربة أكثر نفعا لأنها تمكننا بعد معرفة العناصر وخصائصها من التأليف بينها بنسب محدودة وبالتالي معرفة النتائج من هذا التأليف مما يقتضي من الابتعاد عنه إذا كان ضارا أو استخدامه في التقدم العلمي إذا كان نافعا. Kata beliau, yang namanya tajrubah ya kan, itu lebih bermanfaat daripada hanya sekadar mulahadah saja.
Karena apa? Karena ketika kita mulahadhah saja, kita tidak benar-benar mengetahui bagaimana cara alam ini bekerja, bagaimana fenomena yang ada di sekitar kita itu bisa terjadi. Tetapi ketika kita melakukan tajrubah, kita memungkinkan untuk mengetahui hal tersebut. Maka dengan pengetahuan kita terkait bagaimana alam itu bekerja, kenapa hal ini bisa terjadi, ketika hal tersebut memiliki manfaat, maka kita bisa mengambil manfaat tersebut. Tapi ketika hal tersebut adalah apa? Meniscayakan keburukan, maka kita bisa menghindari keburukan itu. Maka ini adalah apa namanya? Kelebihan daripada tajrubah yang kedua daripada mulahadhah. Yang ketiga adalah tufaddil apa tafdulu tajrubah alal mulahadhah li'annaha aktsaru diqqatan wa mawdu'iyatan. Yang namanya tajrubah, ya kan? Itu lebih terperinci dan juga lebih objektif. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan mulahadhah, ya kan? Itu terkadang masih di apa namanya? Dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Kenapa? Karena mulahadhah itu hanya sekedar mengamati menggunakan apa namanya? Panca indera kita. Maka hasil-hasilnya itu masih bisa apa namanya dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Sedangkan ketika kita melakukan tajrubah, setiap hasil yang kita hasilkan itu adalah sesuai dengan apa yang kita alami ketika kita melakukan penelitian. Maka hasilnya itu lebih dikoh dan juga lebih maudhu'iyah. Selanjutnya, inhisarut tajrubah fi dairatin muhaddadah yusaidu ala sur'atil fahmi wal khuruj bin nata'id wa tawfiril waqt. Itu apa namanya yang namanya tajrubah. Itu selain lebih objektif tadi, dia juga lebih mempersingkat waktu dan juga hasil yang dihasilkan itu lebih bagus. Jadi yang namanya pengamatan itu butuh waktu yang lebih lama daripada tajrubah itu sendiri. Dan hasil yang dihasilkan itu belum pasti. Masih bersifat ijmal, masih bersifat muhtamal. Tapi kalau misalnya kita melakukan tajrubah, ya kan, waktu yang kita apa namanya yang kita gunakan itu lebih singkat dan juga hasil yang kita apa namanya dapatkan itu lebih dikoh, lebih terperinci, lebih bisa terpercaya. Maka ini adalah beberapa hal yang menjadikan kenapa kenapa apa namanya tajrubah itu lebih mulia daripada mulahadhah. Selanjutnya adalah ahammu syurutil mulahadhah wa tajrubah. Yang pertama adalah tahdidul hadfi musbaqon, yaitu kita menentukan apa namanya tujuannya. Yang kedua adalah maudhu'iyah, yaitu apa? Objektif. Artinya kita tidak menyimpulkan suatu hal kecuali apa yang sudah kita ketahui atau kecuali terhadap apa yang sudah kita amati dan juga kita teliti. Artinya setiap natijah, setiap kesimpulan yang kita simpulkan itu harus berdasarkan data yang kita dapatkan. Yang selanjutnya adalah alal mulahid awil mujarrib ayyuhal lila dhahirah kullama amkana dalika ila absati anasiriha. Yang namanya apa namanya mulahid dan juga mujarrib itu sebisa mungkin ya kan mentahlil. Tahlil itu artinya apa? Menjadikannya kecil-kecil atau memerincinya. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya dipreteli. Jadi di apa namanya? Dibagi apa namanya seperti kalau misalnya kita membuat apa namanya kemarin membuat risalah ya kan, membuat buku, maka maudhu'nya itu adalah temanya tema besar. Lalu sebisa mungkin untuk mencapai maudhu' bahas atau mencapai apa namanya natijatul bahas tadi atau natijatul risalah tadi terhadap maudhu' yang sudah kita pilih. Maka sebisa mungkin kita membaginya atau kita membahasnya melalui bab per bab, fasal per fasal. Maka hal tersebut atau pembagian tadi, pembagian daripada maudhu' yang sangat besar tadi kepada fasal dan juga kepada bab itu membantu kita untuk mencapai natijatul bahs terkait apa yang kita teliti. Selanjutnya adalah tikrorul mulahadhah wa tajrubah, yaitu melakukan penelitian ulang, 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 dan ulang. Sehingga hal tersebut akan menjadikan apa? Hasil yang dihasilkan itu lebih terpercaya dan juga lebih bernilai. Selanjutnya adalah tasjilun nata'ij minal umur ad-daruriyah allati tab'udul mulahid awil mujarrib anil wuku' fil khata'. Itu apa namanya?
eh, melakukan pendataan terkait data-data tadi dan juga apa namanya hasil-hasil yang dihasilkan, sehingga hal tersebut akan membantu seorang mujarib atau mulahid untuk mencapai suatu natijah yang diinginkan. Selanjutnya adalah al-jamu' bainal maharo al-ilmiyah wal ma'rifah an nadhariyah, yaitu kita harus menggabungkan antara pengalaman dan juga teori. Jadi tidak cukup bagi seorang mujarib atau mulahid itu mengetahui teori bagaimana dia itu apa namanya melakukan penelitian atau melakukan pengamatan. Tapi juga harus disertai dengan pengalaman dia ketika dia pernah mengalami apa namanya pernah melakukan pengamatan ataupun penelitian. Maka dua hal ini itu harus digabungkan karena berteori saja itu tidak cukup menjadikan orang tersebut menjadi bahis yang najih. Dan di sini juga akan dijelaskan mengenai beberapa hal yang menjadikan apa namanya seseorang tadi itu mengalami kesalahan ketika melakukan tajrubah dan juga mulahadah. Yang pertama, qad yuwajjihul bahis al-intibah ila jihatin laysat hamatin au asliyatin. Jadi kan tadi apa namanya salah satu daripada hal yang perlu di dalam ketika kita melakukan mulahadah dan juga tajrubah adalah menentukan tujuan atau kita memiliki tujuan yang ingin kita tuju, yang ingin kita capai. Sehingga ketika kita melakukan tajrubah dan juga mulahadah, kita menghadirkan tujuan tadi. Sehingga kita fokus terhadap tujuan yang memang sedari awal itu menjadikan kita meneliti atau mengamati. Maka salah satu daripada sebab faktor yang menjadikan seseorang tadi itu gagal dalam melakukan mulahadah dan juga tajrubah adalah ketika dia itu melenceng dari tujuan awalnya, memberikan perhatian lebih terhadap sesuatu yang merupakan tidak memiliki hubungan dengan tujuan awalnya. Maka ini adalah menjadi apa namanya penyebab utama seseorang menjadi gagal. Kenapa? Karena dia mementingkan atau memberikan perhatian terhadap suatu hal yang sama sekali atau sedikit sekali memiliki hubungan dengan tujuan awal yang menjadikan dia melakukan penelitian atau pengamatan. Yang kedua adalah al-iktifa bistikhdamil hawas, yaitu mencukupkan diri dengan menggunakan panca indera tanpa menggunakan alat bantu yang membantu dia ketika melakukan mulahadah ataupun tajrubah. Dan hal ini itu juga akan menjadi fatal. Kenapa? Karena di beberapa hal panca indera manusia itu memiliki keterbatasan dan juga kelemahan. Sehingga di beberapa hal, di beberapa maudhu, seseorang ketika ingin melakukan pengamatan ataupun penelitian, maka mereka harus dibantu dengan alat yang mumpuni yang membantu dia untuk mencapai tujuan penelitian dan juga pengamatan yang dia lakukan. Selanjutnya adalah at-ta'wil al-khati, yaitu apa? Penafsiran yang salah, yang menjadikan seseorang tadi itu menghasilkan hasil yang salah juga atau kesimpulan yang salah juga. Maka ini juga apa namanya? Menjadikan penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi gagal.